Iya, iya, iya. Pak, sebelah sini, Pak. Sekda. Kali foto. tertinggi Pak kuningnya. Ya intinya program ini kita menyebut baik lah ya, dari Safari Gemar Ikan ini. Saya kira tadi teman-teman sudah mendengar dari data yang disampaikan kaitan dengan konsumsi masyarakat kuning terhadap ikan ini masih di bawah rata-rata Jawa Barat dan nasional. Terus tadi angka stunting juga kita termasuk cukup tinggi di Jawa Barat, TBC juga. Ya, saya kira itu realita yang memang kita hadapi dan terus kita lagi tengah diurai. Mudah-mudahan dengan sering yang disampaikan, sinergitas yang terbangun antar SKPD, saya kira insya Allah lah ya. Tadi masa stunting ini kan memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya, terkait juga dengan keterpaduan program dengan berbagai instansi ya, kesehatan, ya dinas pendidikan, kaitan dengan dinas-dinas yang lain. Saya kira ini memang butuh sebuah sinergitas yang saya kira cukup tinggi. Saya kira ini bahan masukan saja dan memang kita akui lah bahwa kita memang tengah berpacu. Mudah-mudahan tadi realita persoalan-persoalan yang tadi disampaikan ini mungkin akan kita segera tangani secepatnya. Terkait lahan sendiri Pak, bagaimana kaya dengan air tapi kan produksi ikannya masih dingin Pak. Memang tadi saya ngobrol dengan Pak Kades sampai hari ini tingkat konsumsi ketersediaan ikan ini kita masih kurang. Jadi kita masih mendatangkan dari luar. Nah, kita sedang diskusi bagaimana ke depan ya, ketersediaan ikan ini untuk konsumsi lokal itu terpenuhi dari daerah sendiri. Ya, mudah-mudahan ya Pak Kades tadi menyampaikan langkah-langkah strategisnya ke depan insya Allah ya. Terus tadi ada perbedaan antara data yang disampaikan dari kementerian dan kita. Ya, mungkin dari pusat itu hanya menghitungnya dari produk ikan lokal. Padahal kita dari realitanya memang selain kita mengkonsumsi produk ikan lokal juga mendatangkan ikan dari luar. Itu tadi karena kita masih kekurangan, jadi data ikan dari luar mungkin belum terdata. Akhirnya kita tadi ada perbedaan angka yang saya kira cukup signifikan, tapi sebetulnya ini hasil kajian. Tapi nanti kita konfirm. Ya, kita konfirm akhir seperti itu. Tapi intinya kita menyadari lah bahwa konsumsi masyarakat kuning terhadap ikan ini belum begitu menggembirakan. Ya, terus kita pacu dengan program seperti ini, saya kira ini akan memacu untuk kesadaran masyarakat mengkonsumsi ikan murah, ya, bergizi tinggi, saya kira dan mudah didapat dan aman. Oke Pak. Stunting. Tadi dikatakan oleh Ibu sepertinya terjadi perbedaan antara angka stunting di pusat dengan di Kabupaten Kuningan. Ini gimana Bu? Ya, kalau terjadi perbedaan itu karena kalau kami itu menghitungnya adalah bukan semata-mata dari statistik, base-nya statistik, tapi kita tambahkan juga angka yang di luar itu. Seperti gini, kalau misalnya Bapak Ibu lagi di sensus kan di rumah, tapi kalau di luar rumah yang jajan kan itu tidak terhitung gitu. Nah, menggunakan itu, tapi ternyata memang di daerah lebih tinggi mungkin. Kalau kami kan melihatnya mungkin ini hanya bukan cara ya.
cara sih kami melihatnya ada perhitungan basic data yang berbeda saja. Biasa kalau kami dengan jujur kami di pusat menghitung selalu dengan daerah itu ada perbedaan, tidak pernah sama. Tapi prinsipnya adalah bahwa angka yang rendah itu harus kita support untuk bisa meningkat. Itu aja sih poin pentingnya. Jadi kita tidak mempermasalahkan perbedaan angka itu, tapi itu kan rendah, jadi harus ditinggiin, itu aja. Korelasi ikan dengan stunting ini seperti apa sih Bu gambarannya? Jadi kan stunting itu anak yang gizinya buruk sehingga pertumbuhannya tidak seperti anak-anak normal. Ikan ini mempunyai protein yang cukup lengkap dan mudah diabsorb oleh tubuh, itu yang paling penting. Dan dia itu untuk pembentukan otak karena dia ada omega 3, itu yang paling penting. Kalau anak-anak yang tidak diberi ASI kemudian minum susu formula, itu kan ada tulisannya omega 3. Itu sebetulnya fortifikasi dari ikan, omega 3-nya ikan gitu. Jadi kenapa harus minum susu formula? Kasih aja ASI, makanin ikan gitu. Beres kan gitu. Jadi Target gitu. nasional sendiri penyelesaian stunting. 2001. Kalau ini kan nggak bisa dari kementerian sendiri. Ini memang sudah menjadi programnya pemerintah. Salah satu yang menjadi supporter kami adalah salah satu bagian yang ikut mendorong. Itu sebetulnya tanggung jawab ada di Kementerian Kesehatan. Tapi terus kami semua yang teknis ini diminta untuk mensupport. Nah kami mensupportnya dalam bentuk itu, mengkampanyekan itu supaya orang terbiasa makan ikan dari mulai 1000 hari pertama kehidupan itu. Karena kan itu yang masa paling penting membentukkan otak. Secara nasional program ini sudah dilakukan di beberapa daerah. Kalau kami itu setiap tahun itu ada di 200-an kabupaten kota yang sudah berjalan ini ya. Kan kita masih banyak nih gitu. Jadi Kuningan baru ini. Nah, tahun kemarin kan sama beliau ada di wilayah lain. Jadi Kuningan baru ini. Kuningan berapa titik, Bu? Kuningan untuk tahun ini 2 titik, besok salah satunya. Tapi itu kan pemantik saja. Kami berharap nanti teman-teman kepala dinas dan yang lain-lain bisa bergerak bersama. Makanya kenapa salah satunya di Ponpes ini kan, Ponpes itu kan bisa mempengaruhi banyak. Kalau anak-anak pondok pesantrennya yang mondok di sini, tapi orang tuanya, keluarganya itu kan nanti efek dominonya luar biasa gitu. Oke, Bu. Ya. Ines Rahmania, saya Direktur Logistik dari Dijen PDSPKP KPP. Ya, pemuatan daya saing produk kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.